Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi tentang ayo menghargai perbedaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi perbedaan identitas di sekitarnya, menjelaskan cara menghargai perbedaan identitas di sekitar, menjelaskan bentuk kerjasama dalam perbedaan, menjelaskan cara untuk hidup rukun di lingkungan sekitar, menceritakan kerjasama dalam perbedaan yang pernah dilakukan. Baiklah, kita memasuki pembahasan pertama, yaitu perbedaan identitas. Identitas diri adalah ciri khusus yang kita miliki, yaitu berupa nama, jenis kelamin, ciri fisik, agama, suku, bangsa, dan budaya. Saat menceritakan identitas dirimu, lakukanlah dengan percaya diri dan ucapkan dengan jelas agar temanmu dapat mendengarnya. Saat temanmu memperkenalkan diri, hargailah mereka. Contohnya, nama saya Mutia Arini, saya biasa dipanggil Mutia. Umur saya 9 tahun, saya gemar membaca buku. Saya berasal dari Bandung, saya tinggal di Jalan Melati nomor 3. Identitas seseorang meliputi identitas diri dan identitas sosial. Contoh identitas diri antara lain nama lengkap, nama panggilan, ciri fisik, minat atau hobi, jumlah anggota keluarga, dan perilaku. Identitas diri diperoleh sejak lahir seperti ciri fisik, namun dapat juga diperoleh dari interaksi dengan lingkungan seperti hobi dan perilaku. Seperti gambar di samping, setiap orang memiliki identitas diri berbeda dengan yang menjadi ciri khas masing-masing. Contoh identitas sosial adalah agama, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Identitas sosial biasanya diperoleh sejak lahir karena menurun dari orang tuanya, seperti agama dan suku bangsa. Namun, ada juga identitas sosial yang dapat berubah seiring interaksi dengan lingkungan sekitar, seperti agama dan bahasa. Contohnya pada gambar di samping, Laila berasal dari Jakarta dan beragama Islam, dan Made berasal dari Bali dan beragama Hindu. Perbedaan identitas dengan anggota keluarga di rumah. Di rumah, setiap anggota keluarga tentu memiliki perbedaan identitas, baik identitas diri maupun identitas sosial. Perbedaan identitas diri biasanya dapat dilihat secara langsung, misalnya sifat, gaya bicara, hobi, dan perilaku. Sedangkan perbedaan identitas sosial biasanya tidak dapat terlihat langsung oleh mata. Misalnya orang tua berasal dari suku yang berbeda. Semua perbedaan tersebut tidak membuat setiap anggota keluarga merasa berbeda, tetapi justru belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu, dapat tercipta suasana yang rukun dan nyaman di rumah. Contoh, seperti gambar di samping, kita dapat menemani orang tua melakukan hobinya ataupun sebaliknya. Perbedaan identitas dengan teman-teman di sekolah. Di sekolah terdapat banyak warga sekolah. Hal ini menyebabkan lebih banyak perbedaan identitas yang dapat kita temukan dibandingkan dengan di rumah. Perbedaan identitas tersebut membuat kehidupan sekolah menjadi lebih berwarna dan dapat menumbuhkan rasa toleran antar warga sekolah. Perbedaan identitas dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan rumah dan sekolah.
Dengan begitu, kita akan menemukan perbedaan identitas yang lebih banyak lagi. Tuhan menciptakan manusia dengan sifat, perilaku, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas segala perbedaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan suku bangsa tidak membuat kita terpecah belah. Kita tetap bersatu sebagai satu bangsa. Nah, di sini terdapat nama pulau dan nama suku. 1. Pulau Sumatera terdapat suku Gayo dan Minangkabau. Pulau Jawa, nama sukunya yaitu suku Jawa, Betawi, dan Sunda. Yang ketiga, pulau yang ketiga yaitu Kalimantan, nama sukunya yaitu suku Dayak dan suku Banjar. Pulau yang keempat yaitu Sulawesi, nama sukunya yaitu suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Yang kelima, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu nama sukunya Bali, suku Sasak, suku Bima, Sumbawa, dan Sika. Yang keenam, Pulau Maluku dan Maluku Utara, nama sukunya yaitu suku Ambon, Lumuli, Pabu, Ternate, Rana, dan Buli. Yang ketujuh, Pulau Papua, nama sukunya yaitu suku Asmat dan Dani, dan suku Biak. Budaya setiap suku bangsa di Indonesia berbeda-beda. Budaya tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, rumah adat, tarian tradisional, makanan tradisional, atau alat musik tradisional. Contoh pada gambar di samping, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, papeda dari Papua dan Maluku. Tarian tradisional yaitu tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan ciri khas suku bangsa di suatu wilayah. Pakaian adat biasanya digunakan pada upacara adat atau pertunjukan tari tradisional. Berikut adalah nama pulau dan nama pakaian adatnya. 1. Pulau Sumatera, nama pakaian adatnya itu baju kurung. 2. Pulau Jawa, nama pakaian adatnya kebaya ancing. 3. Pulau Kalimantan, nama pakaian adatnya pakaian upak nyamuk. Yang keempat, Pulau Sulawesi, nama pakaian adatnya baju bodo. Yang kelima, Bali dan Nusa Tenggara, nama pakaian adatnya pakaian payas agung, pegon, dan pakaian amarasi. Yang keenam, Maluku, pakaian adatnya bernama pakaian pele. Yang terakhir, suku Pulau Papua, nama pakaian adatnya pakaian koteka. Nah, seperti gambar di samping, contoh pakaian ule balang dari Aceh, pakaian baju bodo dari Sulawesi Selatan. Dalam pembahasan selanjutnya, keragaman rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah. Contoh nama pulau dan nama rumah adat. 1. Pulau Sumatera, nama rumah adatnya rumah gadang. 2. Pulau Jawa, rumah adatnya rumah joglo. 3. Pulau Kalimantan, rumah adatnya rumah panjang. 4. Pulau Sulawesi, nama rumah adatnya rumah Tongkonan. 5. Bali dan Nusa Tenggara, nama rumah adatnya rumah Natah dan Dalam Loka. Yang keenam, Pulau Maluku, nama rumah adatnya rumah Bailo. Yang ketujuh, Pulau Papua, rumah adatnya rumah Honai. Bahan-bahan untuk membuat rumah adat biasanya disesuaikan dengan sumber daya alam daerah setempat. Misalnya seperti gambar di samping ini, rumah Honai dari Papua dan rumah kebaya dari Jakarta. Yang berikutnya pembahasan kita selanjutnya itu keragaman tari tradisional. Tari tradisional menampilkan ciri khas daerahnya. Tari tradisional memiliki makna dan simbol. Setiap tarian memiliki keunikan yang harus dihargai dan dilestarikan.
Berikut adalah nama pulau dan nama tari tradisional. 1. Pulau Sumatera, nama tariannya itu tari saman dan tari tortor. 2. Pulau Jawa, tari jaipong dan tari serimpi. 3. Pulau Kalimantan, tari gantar dan tari gong. 4. Pulau Sulawesi, nama tariannya tari solande dan tari kalanda. 5. Bali dan Nusa Tenggara, nama tariannya tari pendek, legong, oncer dan serana. Angka 6. Maluku, nama tariannya tari caka, lele dan lenso. Yang ke-7 Papua, nama tariannya tari yospan dan tari perang. Nah, di bawah ini terdapat gambar tari pendek yang berasal dari Bali dan tari gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya kita beralih ke keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan oleh suatu suku sebagai alat komunikasi sehari-hari. Setiap jenis bahasa daerah memiliki logat atau dialek yang berbeda-beda. Meski begitu, Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berikut contoh nama pulau dan nama bahasa daerah masing-masing pulau. 1. Pulau Sumatera, nama bahasa daerahnya itu bahasa Melayu dan bahasa Aceh. Pulau Jawa, nama bahasa daerahnya bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Pulau Kalimantan, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Banjar dan bahasa Iban. Pulau Sulawesi, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Bugis dan bahasa Bantik. Yang kelima, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Bali, Sasak, Sumbawa, dan Bima. Yang keenam, Pulau Maluku, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Alor, Aru, dan bahasa Aru. Yang ketujuh, Papua, nama bahasa daerahnya yaitu bahasa Asmat. Keragaman lagu daerah. Lagu daerah biasanya dinyanyikan dalam bahasa daerah dari suatu suku. Lagu daerah biasanya digunakan untuk mengiringi pementasan tari, pertunjukan tradisional atau upacara adat. Nah, berikut adalah nama pulau beserta lagu daerahnya. 1. Pulau Sumatera, lagu daerahnya yaitu lagu Butet dan Solerang. Pulau Jawa yaitu lagu daerahnya lagu Suwe Ora Jamu. Pulau Kalimantan lagu daerahnya Cici Periuk. Pulau Sulawesi lagu daerahnya O Ina Nikeke. Pulau Bali dan Nusa Tenggara lagu daerahnya Jenger Dewa Ayu dan Pai Murarani. Pulau Maluku lagu daerahnya lagu Burung Kakak Tua. Yang ketujuh, Pulau Papua, nama lagu daerahnya yaitu lagu Apuse dan Sajojo. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan pelestariannya agar tidak punah atau diakui oleh bangsa lain. Salah satu cara adalah dengan saling menghargai dan menghormati budaya satu sama lain. Berikut beberapa contoh sikap yang harus kita lakukan. 1. Menyukai dan memuji keindahan pertunjukan budaya lain. 2. Mengoreksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. 3. Menjaga kebersihan ketika berkunjung rumah adat. 4. Menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan orang yang memahaminya. Dan terakhir, menyanyikan lagu daerah ketika melakukan permainan tradisional. Selanjutnya kita akan membahas keragaman agama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk satu agama sesuai keyakinan dan beribadah sesuai kepercayaannya tersebut. Nah, di sini terdapat nama agama, hari raya, kitab suci, dan tempat ibadah. 1. Agama Islam. Agama Islam nama hari rayanya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran dan tempat ibadahnya yaitu di masjid. Selanjutnya agama Kristen. Hari rayanya yaitu Natal. Kitab sucinya bernama Alkitab dan tempat ibadahnya bernama gereja. Kristen yaitu Katolik, nama hari rayanya yaitu Natal, nama kitab sucinya Alkitab, dan nama tempat ibadahnya yaitu gereja.
Selanjutnya agama Hindu. Hari rayanya yaitu hari raya Nyepi dan Galungan, kitab sucinya yaitu Weda, dan tempat ibadahnya Pura. Yang kelima agama Buddha. Nama hari rayanya hari raya Waisak, nama kitab sucinya Tripitaka, dan tempat ibadahnya di Wihara. Yang terakhir Konghucu. Nama hari rayanya yaitu hari raya Imlek, nama kitab sucinya yaitu Sisujing, dan tempat ibadahnya yaitu di Kelenteng. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga toleransi antar umat beragama, caranya dengan saling menghormati dan menghargai. Selain itu, ada beberapa tindakan lain yang dapat diterapkan dalam keragaman agama. Melaksanakan kerja bakti bersama tetangga tanpa membeda-bedakan, menjaga ketenangan dan ketertiban saat orang lain sedang beribadah, bermain bersama teman yang berbeda agama, menjaga kebersihan rumah ibadah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu menghargai perbedaan identitas di sekitar kita. Sikap menghargai perbedaan identitas di rumah yaitu membantu anggota keluarga yang kesulitan, melestarikan budaya daerah orang tua, menganggap perbedaan sebagai kelebihan, menemani anggota keluarga melakukan hobinya. Sikap menghargai perbedaan identitas di sekolah yaitu dengan cara membantu teman yang kesulitan, mempelajari perbedaan budaya dengan teman, bermain dengan semua teman meskipun berbeda identitas, memberi kesempatan beribadah kepada teman yang berbeda agama. Sikap menghargai perbedaan identitas di lingkungan sekitar, yaitu dengan cara bergaul dengan semua tetangga meskipun berbeda, menghadiri acara tetangga yang berbeda adat istiadat, menganggap perbedaan dengan tetangga sebagai keunikan, memberi tetangga kesempatan untuk merayakan hari raya agamanya. Selanjutnya, kerjasama dalam perbedaan. Walaupun tinggal dalam satu keluarga, setiap anggota keluarga tentu memiliki perbedaan. Berikut contoh bentuk kerjasama dalam perbedaan di rumah. Seperti terlihat pada gambar di samping, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah bersama, mempelajari budaya daerah orang tua, menyiapkan acara keluarga bersama-sama. Kita harus mau bekerja sama dengan teman-teman di sekolah walaupun memiliki perbedaan. Contoh bentuk kerjasama dalam perbedaan di sekolah seperti terlihat dari gambar di samping, yaitu membersihkan kelas dan sekolah bersama, mempersiapkan acara sekolah, mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan sosial. Perbedaan di dalam masyarakat sebaiknya tidak menghalangi untuk kita bekerja sama. Berikut bentuk contoh kerjasama dalam perbedaan di lingkungan masyarakat sekitar seperti terlihat dalam gambar di samping, yaitu dengan cara melakukan kerja bakti bersama, bermusyawarah untuk memecahkan masalah, membantu warga sekitar yang mengadakan hajatan. Hidup rukun di lingkungan sekitar. Contoh hidup rukun di rumah yaitu makan bersama keluarga seperti terlihat pada gambar, berlibur bersama keluarga. Contoh hidup rukun yang ada di sekolah seperti terlihat pada gambar, yaitu bermain bersama teman, makan bersama teman di kantin. Contoh hidup rukun di lingkungan sekitar yaitu seperti terlihat pada gambar, yaitu menjenguk tetangga yang sakit walaupun berbeda agama, menghadiri acara yang diadakan oleh tetangga. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.